kedua namanya nifas. Yang ketiga namanya istihadah atau juga dengan darah fasa. Nah, sekarang membahas tentang darah istihadah. Apa itu darah istihadah? Ya, darah istihadah ialah darah yang keluar dari selain hari haid dan nifas. Jadi darah yang keluar bukan kategori darah haid ataupun bukan kategori darah nifas. Maka darah tersebut dikatakan darah istihadah. Nah, kalau darah haid kan paling sedikit perempuan keluar sehari semalam, hitungan jam 24 jam. Paling banyak itu 15 hari, biasanya 6-7 hari. Maka kalau kurang daripada 24 jam darah, ya, maka itu bukan dikatakan darah haid. Atau lebih daripada 15 hari, bukan juga dikatakan, nanti bercampur dengan darah selain haid. Jadi istihadah. Nah, kalau darah yang keluar setelah melahirkan, nah ini disebutnya darah nifas. Ya. Kemudian darah istihadah, ya, hukumnya seperti orang yang suci pada umumnya. Artinya dia terkena hukum wajib di dalam melaksanakan sholat. Kalau dia berpuasa, dia sah daripada puasanya. Nah, cuman karena perempuan yang keluar darah istihadah ini terus-menerus, ya, maka ketika ingin melaksanakan sholat juga, ya, harus berbeda dengan perempuan yang tidak keluar darah istihadah, ya, gitu. Ya. Kemudian yang pertama, ketika dia ingin sholat, nah, ya, maka yang pertama itu harus dibersihkan farjinya dari darah. Ya. Meskipun terkeluar lagi, gitu ya. Yang pertama cebok dulu, istinja dulu, bersihin. Setelah itu baru disumpel dengan kapas, ya, dengan kapas. Kalau merasa agak panas sebab ada darah keluar terus, ya, ataupun ketika puasa, ya, ini kan nggak boleh super yang nanti masuk ke dalamnya, maka boleh tidak disumpel dengan kaitan dengan kapas, dan dengan kapas. Bukan familan yang fiha tu asibu bihil walid. Maka jika tidak disumpel dengan kapas, ya, disumpel dibalut dengan kain. Summa tatawaddu aw tayammum fi waqti. Kemudian dia berwudu atau bertayammum pada waktu itu. Nah, kalau tidak disumpel dengan kapas terlebih dahulu, maka setelah itu harusnya dia ditutup dengan pembalut, gitu. Dia ditutup dengan pembalut biar tetap darahnya tidak keluar. Nah, nanti meskipun darahnya keluar, ya, dalam keadaan sholat, maka tetap sah sholatnya. Nah, ketika sudah disumpel kemudian pembalut, ya, kalau yang merasa panas, dia enak pakai disumpel dengan kapas atau kemudian puasa, maka boleh menjadi sumpel, tetapi harus dibalut dengan pembalut, ya, dengan pembalut. Kemudian setelah itu berwudu langsung, yang berwudu pada biasanya. Akan tetapi di dalam berwudu ini niatnya juga harus berbeda, ya. Maka sudah jelaskan tuh cara niat perempuan yang sedang istihadah sama niatnya seperti tayammum, ya. Nawaitul wudu'a istibahati fardhi sholat. Kalau itu berhubungan dengan sholat fardu. Kalau dia hanya berhubungan dengan sholat sunnah, maka niatnya nawaitu wudu'a istibahati sholat. Ya, jadi
Kenapa harus ada istibahatinya? Karena orang yang istihadah, dia meskipun sudah berwudu, darahnya kuat terus, makanya dia dikatakan selalu berhadas. Nah, kalau seandainya dia selalu berhadas, nggak bisa niatnya seperti orang normal. Nawa itu wudu'an dirobin hadas asghar. Artinya hadasnya nggak terangkat, gitu. Ya, jadi niatnya juga harus ada istibah di fardhi sholat. Nah, ketika sudah niat maka berwudu seperti pada umumnya. Ya. Atau kalau dia tidak berwudu, boleh dengan tayamum ketika pada waktu dia ingin mengerjakan sholat. Gitu. Kemudian waktu bagi lebih sholati dan segera mengerjakan sholat. Artinya tidak boleh menunda-nunda. Akan daripada orang yang istihadah untuk mengerjakan sholat. Jadi habis wudu langsung sholat. Ya, muatin akhwat diberi masalah di sholat istanahat. Dan jika dia menunda selain kemasukan sholat, dia wajib memulai dari awal. Artinya kalau dia habis wudu kemudian dia segera sholat, ya maka nanti disuruh dari awal lagi. Apa yang cebok lagi, kemudian disumpel lagi kapas, kemudian pakai pembalut, langsung berwudu. Kecuali setelah wudu berhubungan dengan kemaslahatan sholat. Apa contohnya? Nungguin sholat berjamaah. Dia wudu duluan dari istrinya, nungguin setelah istrinya selesai, suaminya wudu. Nah, itu kan mau berjamaah boleh itu, meskipun dia tidak segera sholat. Ya. Jadi kalau berhubungan kemaslahatan sholat, dia boleh menunggu. Tetapi kalau tidak ada hubungan kemaslahatan sholat, maka dia nanti ketika sholat wajib seperti pengulang lagi. Kemudian wajib mutahharatu dan wajib bersuci, wajib asli dan memperbarui daripada pembalut di kulli fardin setiap fardu. Nah, jadi kalau ingin sholat fardu, maka dia harus mengulang lagi dari awal. Ya, distinja lagi, disumpel lagi, pakai pembalut lagi, kemudian berwudu seperti semua, gitu ya. Kalau ini berhubungan dengan sholat fardu, berbeda kalau sholat sunnah, tak boleh. Wasalisul qauli wal wajib bisduhan. Dan orang yang selalu kencing dan keluar lagi, maka seperti orang yang sedang istihadah. Artinya, kalau ada orang yang selalu keluar kencing terus, dia geser, yang tidak bisa ditahan sama dia netes tuh tanpa kehendak dia netes sendiri tuh yang kencing, itu namanya salisul qaul. Ya, bagaimana cara wudu yang begini? Ya sama, disumpel dengan kapas, di balut tengah, di perempuan dibalik lagi di mana? Kayak pas dah kalau gitu ya, atau di kayak Pastor. Kayu ya normal gitu ya. Kemudian habis itu langsung berwudu langsung sholat. Nah, bagaimana pertanyaannya kalau dia merebus keluar terus, nggak apa-apa terus sholat terus sampai selesai, ya daripada sholat, ya. Itu boleh karena dalam keadaan udur dan niatnya itu tadi, ya bahwa itu bukan istibah di fardhi sholat. Itu kalau itu hukumnya atau sholat fardu. Tapi kalau sholat sunnah, nawa itu wudu istibah nanti sholat cukup nanti di sholat saja. Dia tadi salah gitu. Ya. Ya begitu juga dengan orang yang selalu keluar daripada yang ngaji. Nah ini sebenarnya istihadah dari gambar istihadah itu banyak sebenarnya. Ya, cuma ada 7 gambaran orang yang istihadah. Ya, seperti orang yang pertama kali head dan dia bisa membedakan darahnya. Maka ditanya pas ini, ya bisa nggak membedakan darahnya? Bisa. Seperti apa?
darah itu mempunyai dua sifat. Hari pertama keluar merah sampai 10 hari. Darah yang kedua 11 sampai 10 atau 11 sampai 20 itu keluar darah hitam. Nah, mana tuh yang dikatakan istihadah misalnya? Nah, maka yang lebih condong untuk dikatakan darah istihadah adalah yang lebih kuat, itu warna hitam. Nanti yang dikatakan warna merah itu darah istihadah, gitu. Ya, kalau dia bisa membedakan antara sifat darah tersebut, ya, dari bentuk, dari warnanya, ya. Itu salah satunya, ya. Kemudian perempuan baru pertama kali haid, tetapi dia tidak bisa membedakan darahnya. Ditanya darahnya, kira-kira ada perbedaan dari hari pertama sampai hari ke-20. Ini kan kenapa hari 20? Kita tahu tadi ada istihadah karena melewati batas 15 hari. Gitu. Jadi kemungkinan ada darah istihadah, ada darah haid, ada darah istihadah. Ditanya ada perbedaan? Oh, perbedaan saja dari awal sampai akhir merah semuanya. Itu misalnya. Ya. Kemudian, nah, berarti kalau tidak bisa membedakan daripada jenis darahnya, nah ini dilihat akan daripada kalau sudah 15 hari, ya, setelah itu pasti dikatakan darah istihadah namanya. Ya, berbeda kalau tadi itu darah hitam dari tanggal pertama sampai tanggal 5, dan tanggal 6 sampai tanggal 17 itu warnanya merah. Nah, maka mulai darah haid yang pertama sampai tanggal 5, istihadahnya tanggal 6 sampai tanggal 17, gitu. Kalau dia bisa membedakan. Jadi kita itu tadi diambil daripada kebiasaan. Bahkan kalau tadi dia tidak bisa membedakan jenis darahnya, maka itu dikatakan hari pertama Pak, yang keluar darah dikatakan hari haid sebanyak 24 jam. Selebihnya itu namanya istihadah. Kenapa? Karena ini perempuan pertama kali haid tidak bisa membedakan sifat darahnya. Ya. Disebutnya perempuan mutahayyir, perempuan yang bingung, ya, bingung tidak bisa membedakan darahnya, atau memang darahnya kuatnya sama saja. Nanti kalau seandainya ada perbedaan darahnya sama, cuman ketika keluar hari pertama sampai hari ke-10 itu ada rasa panasnya misalnya, hari 11 sampai hari 20 adem, tidak ada rasa panasnya. Nah, maka yang ada panasnya itu dikatakan dari haid, yang tidak ada panasnya itu adalah istihadah namanya. Jadi bisa membedakan itu dia. Ya, ketika dia sedang keluar darah, ya, ini akan ribet. Ya, ada 7 intinya. Gambar ini memang banyak. Dan salah satu dari para contoh dari istihadah. Ya, kali ini aku semua, jadi saya nggak terlalu banyak mengulas tentang darah istihadah. Ya, cuma sekedar tahu saja. Oh, perempuan ternyata ada darah 3 jenis, utama darah haid, 2 darah nifas, 3 darah istihadah. Kemudian yang terakhir, wa aqallu nifasi mahdzurun. Dan paling sedikitnya darah nifas itu sebentar. Wa aksaru sibuna yawman, dan paling banyaknya 60 hari. Wa qalibu arba'una, dan biasanya 40 hari. Nah, artinya yang ketiga ini darah nifas. Ya, darah nifas ini darah yang keluar setelah melahirkan. Maukah itu darah melahirkan secara normal, atau sesar, ataupun keguguran, sama. Ya, apabila ada perempuan hamil, keguguran, baru segumpal darah, keguguran, apakah itu disebutnya darah nifas? Ya, darah nifas. Ya, kalau dia keluar darah.
kata dokter ini berupa daging calon manusia, ya berarti melahirkan. Apalagi kalau sudah sempurna manusianya, pasti itu mengatakan melahirkan. Ketika dikatakan melahirkan setelah itu keluar darah, nah maka darah tersebut namanya darah dari nifas, gitu ya. Paling banyak darah nifas itu 60 hari, ya. Paling sedikitnya sebentar. Nah sebentar tuh bayi keluar terus keluar darah, habis itu berhenti, udah sampai 60 hari udah keluar darah lagi, ya berarti itu namanya sebentar doang ada nifasnya, gitu. Ya. Biasanya 40 hari, gitu ya sama. Kemudian buaya menghubungi mayat mengilang ini dan haram dengannya apa yang diharamkan sebagai, jadi sama. Ketika perempuan haid, apa saja yang diharamkan, seperti sholat, puasa, misalnya, nifas sama juga begitu juga, ya. Jadi dia sama itu, darah haid dan darah nifas ketika keluar, tapi ada pekerjaan yang diharamkan.